Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kesempatan kajian kembali dalam kesempatan kajian senja Ramadan bersama Ma'had Darul Hamid di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang melalui bulan Ramadan hari demi hari dengan ibadah yang dia lakukan, berharap diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah melewati 10 hari pertama yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, awalnya adalah rahmat, semoga 10 hari pertama menyebabkan turunnya, dapatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersambung rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, berfirman kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat manusia, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai para hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas dalam tingkah lakunya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taqnatu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka bentuk kita tidak putus asa rahmat Allah adalah apa yang kita lakukan, walaupun dengan khilaf, dengan sengaja atau tidak sengaja, salah-salah, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dilakukan, tetap harus berharap ampunan dari Allah, rahmat Allah, yaitu Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dimintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sebagaimana kewajiban, apa yang kita sadari kalau kita telah berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat dosa, sebagaimana perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang murni, yang tulus, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan, mau kita minta ampun kepada Allah, pasti bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan hanya sekedar mengampuni, memaafkan kesalahan seorang hamba, bahkan Allah mencintai orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang mau tobat, minta ampun. Dia bersalah, kita sadar kita berbuat maksiat, kita sadar kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Allah, dosa diampuni dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta, kata Nabi Muhammad, at-taib habibullah, orang yang mau bertobat kekasihnya Allah, dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk tobat, dan semua manusia tidak ada yang luput dari perbuatan salah, tidak ada yang luput dari perbuatan dosa, semuanya. Ya ibna Adam kullukum khatta'un, semua kalian berdosa, berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, berbuat salah adalah yang mau minta maaf, mau minta ampun, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang penting, taubat, kita minta ampun kepada Allah, ulama menjelaskan ada syarat-syaratnya. Sebagaimana disebutkan 3 syarat orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia harus nadam, menyesal atas perbuatan salah yang telah dia lakukan, sehingga dia sadar itu perbuatan salah, nyesal atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian ikhlas, dia tinggalkan, dia jauhi, tidak tetap menjalankan perbuatan tersebut, jauhi, sadar itu salah dan dia tinggalkan. Kemudian al-azm alla yaud,
bertekad untuk tidak kembali lagi ke perbuatan salah tersebut. Ini syarat ketika orang ingin bertobat kepada Allah, maka penuhi syarat ini. Dia tobat, karena tobat itu bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan. Tobat adalah menyesal atas perbuatan salahnya, dan dia tinggalkan itu perbuatan salah dan bertekad tidak terjeblos kedua kali dalam lubang yang sama. Jauhi, walaupun manusia tidak ada yang tahu, dia khilaf, lupa, sengaja tidak sengaja lagi terjerumus dalam hal tersebut, kembali lagi bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menambahkan, apabila perbuatan salah kita berhubungan dengan manusia lain, maka harus kita kembalikan salah yang kita lakukan terhadap orang lain, entah itu mendolimi, kita minta maafnya, atau kita mengambil hak mereka, kita kembalikan hak mereka, atau apapun, selesaikan juga urusan kepada sesama manusia. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minta ampun, dapat banyak. Allah bakal memberikan bahkan lebih dari sekedar ampunan yang kita minta. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Mintalah ampun, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tobatlah kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Bakal Allah berikan nikmat kehidupan yang enak sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal tobat, hidupnya bakal enak. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah bakal berikan setiap kemuliaannya nanti bagi para penduduk surga setelah hidupnya mau kembali kepada Allah, mau tobat kepada Allah, kemudian hidup sudah jalani enak. Setelah meninggal, dia bahkan nanti di akhirat sana tergolong orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau berpaling, tidak mau bertobat, salah tidak mau minta maaf, salah tidak mau minta ampun kepada Allah, maka khawatir dia bakal dapat siksa yang berat besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah, minta ampun. Allah suka, Allah sayang kepada hambanya yang bertobat. Sampai diibaratkan ketika para sahabat melihat keadaan Nabi Muhammad SAW di dalam minta ampun, selalu mencontohkan untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi para sahabat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat Nabi Muhammad sekali duduknya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kita Nabi Muhammad yang sudah terjaga, maksum dari segala perbuatan dosa, mencontohkan dengan istighfar yang jumlahnya banyak, 70 sampai 100 kali di sekali duduknya Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang sebenarnya sehakikatnya lebih membutuhkan minta ampun kepada Allah, maka harus kita contoh Nabi Muhammad untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, Allah cinta orang-orang yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah senang ketika ada hambanya yang mungkin berbuat salah, mungkin berbuat maksiat, tapi dia kemudian ingat Allah dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, sampai diibaratkan dalam riwayat hadis diceritakan, Allah senang bagi hambanya yang mau bertobat kepada Allah melebihi senangnya seseorang. Digambarkan dengan sebuah cerita oleh Nabi Muhammad, seseorang yang mungkin dia lagi perjalanan di padang pasir, dia sudah bawa kendaraannya, ontanya, dia bawa makanan dan minumnya, semua bekalnya lengkap di kendaraannya sudah ada. Sampai di tengah perjalanan dia istirahat, tidur enak nikmat, kemudian bangun-bangun dari tidur, hilang itu semua, ontanya hilang, kendaraannya hilang, makanan minumannya semuanya hilang, tidak ada. Dia bangun tidak ada apa-apa di sekitarnya, bingung, nyari, sampai putus asa nyari bekalnya dan kendaraannya. Kesana tidak dapat, kepanasan, kehausan, lapar, udah tidak kuat, sampai orang ini nyerah, sudah saya kembali lagi, tinggal nunggu mati aja udah. Akhirnya dia kembali geletak lagi, tertidur lagi dengan di atas lengannya. Kemudian setelah bangun, tahu-tahu sudah dapeti kendaraan ontanya di depan matanya dia, lengkap, makanan minumannya tidak ada yang hilang.
Itu dibayangkan, kata Nabi Muhammad, diceritakan sama Nabi Muhammad, orang kayak gini senangnya kayak gimana, sudah nyerah, putus asa, wis mati-mati, tapi ternyata kembali, ketemu lagi makanannya, ketemu lagi minumannya yang dia sedang sangat haus, ketemu lagi kendaraannya untuk melakukan perjalanan lagi. Senangnya kayak apa? Itu senangnya Allah ketika dapati hambanya yang sudah menjauh dengan maksiat kepada Allah, kemudian balik lagi dia taubat minta ampun kepada Allah. Allah lebih senang daripada orang tersebut. Asyaddu farahan bihadzal rajul. Allah lebih senang menyambut orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding gambaran cerita orang yang kayak tadi, kata Nabi Muhammad SAW. Maka minta ampun dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang diajarkan oleh para ulama sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling mudah, sebagaimana diajarkan guru-guru kita lewat tawasulnya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena setiap orang yang minta ampun kepada Allah lewat Nabi Muhammad bakal mendapati Allah bakal ngampuni dosanya, walaupun dosanya banyak. Walau annahum idzalamu anfusahum, kata Allah dalam Al-Quran, walaupun mereka telah menzalimi diri mereka dengan banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau datang ke Nabi Muhammad, ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad dengan wasilah perantara Nabi Muhammad, wastaghfara lahumur rasul, maka Nabi Muhammad bakal ikut memintakan ampun, lawajadullaha tawwabar rahima, pasti dia dapati Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Insyaallah bulan Ramadan kita lalui tahapan demi tahapan rahmat, maghfirah. Dalam tahapan maghfirah kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mau minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan syarat juga, Allah berikan ampunan ketika orang yang mau ngikut Nabi Muhammad SAW. Maka cara kita untuk dapat ampunan di tahapan maghfirah ini, kita ikuti, teladani, dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Cinta dari Allah, ampunan dari Allah, Allah jadikan syaratnya dengan ngikut sama Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita bisa terus sempurna di dalam mendekatkan diri ke Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad sehingga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, sehingga kita selamat dunia dan akhirat, nikmat hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari kajian senja Ramadan bersama Ma'had Darul Hamid yang insya Allah bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.